gitu aja jawabannya. Nggak ada urusan. Berdasarkan hadis la dororo wala diroro, ya. Jangan melakukan sesuatu yang membahayakan. Ya, saya nggak bisa bicara itu juga sekarang. Nanti sepulang dari umroh lah, saya akan terbuka sama kalian semua. Selamat pagi pemirsa, saya Astrid Sudarwanto akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Inilah Selebrita Pagi on the Weekend, selebriti dalam berita. Pemirsa, berikut adalah berita-berita terhangat pekan ini yang berhasil mencuri perhatian publik. Di hari ulang tahun almarhum Olga Syahputra yang ke-33 tahun, Billy Syahputra dan Olga Lovers membuat sebuah acara di pusara almarhum Olga Syahputra. Suasana haru pun pecah di makam almarhum Olga Syahputra. Sementara itu, pasca ditetapkan sebagai tersangka, Jessica menjalani proses rekonstruksi ulang kematian Mirna di TKP. Yang menjadi perhatian publik adalah kasus penjualan organ tubuh. Atas bagaimanakah komentar para tokoh mengenai hal tersebut? Saksikan liputan lengkapnya hanya di Selebrita Pagi on the Weekend. Mama jagain sampai mati, sampai di kuburan. Jessica keluarkan racun, itu aja kalau saya. Lebih kejauhan. Udah gitu aja jawabannya. Nggak ada urusan. Berdasarkan hadis la dororo wala diroro, ya. Jangan melakukan sesuatu yang membahayakan. Ya, saya nggak bisa bicara itu juga sekarang. Nanti sepulang dari umroh lah, saya akan terbuka sama kalian semua. Inilah kumpulan berita terhangat pekan ini. Momen ulang tahun almarhum Olga Syahputra yang ke-33 tahun diwarnai tangis haru keluarga dan para Olga Lovers. Billy beserta Mak Vera dan juga para Olga Lovers mendatangi makam komedian fenomenal itu dengan sejumput kenangan akan sosok almarhum yang masih terpatri jelas dalam ingatan mereka. Tepat di awal 8 Februari 2016, Billy beserta Olga Lovers membawa kejutan kecil di makam almarhum. Memang almarhum tak lagi merasa dan melihat. Namun setidaknya perayaan ulang tahun almarhum Olga mengungkapkan betapa Olga dicintai oleh banyak orang. Meski telah berpulang ke hadirat Sang Khalik 27 Maret 2015 silam, Olga tetap hidup dalam hati keluarga dan juga para pencintanya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mama jagain sampai mati, sampai di kuburan. Datang dari kasus Jessica dan Mirna. Kematian Wayan Mirna secara tragis usai menenggak kopi bercampur sianida menjadi sorotan publik.
Meski telah sebulan, antusiasme publik untuk mengetahui motif pembunuhan almarhumah Mirna masih berapi-api. Jessica Wongso yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian kini tengah mendekam di balik bui. Sementara polisi pun terus mengumpulkan bukti-bukti baru dengan menggelar rekonstruksi ulang. Namun belum terkuaknya motif di balik pembunuhan Mirna mencuatkan isu baru yang menghebohkan. Setelah beredar asmara terlarang Jessica dan Wayan Mirna, kini urusan bisnis ditenggarai menjadi penyebab melayangnya nyawa Wayan Mirna. Lantas apa tanggapan ayahanda Wayan Mirna? Adakah petunjuk yang ditemukan polisi usai rekonstruksi kejadian kopi maut? Begini, adegan itu ada nggak Jessica keluarkan racun? Itu aja kalau saya. Ya. Berarti dalam rangka pulang tadi nggak ada pertanyaan Jessica? Tidak ada. Tapi polisi? Tapi untuk polisi katanya menurut CCTV saya nggak lihat. Kan teknis, kejauhan. Udah gitu aja jawabannya. Nggak ada urusan. Ya nggak ada kaitannya gitu loh. Kamu kerja apa? Nggak ada kaitannya. Ya, kalau saya ngomong semua sama aja saya telanjangin. Tapi apakah berbeda atau tidak? Iya ada. Jadi Om Bin katanya mungkin ada orang dalam nih. Kenapa? Ada yang polisi ya kita sama-samain dong. Yang berbeda. Supaya satu barisan dong, rapatkan barisan ya dong. Informasi krusial. Iya dari pihak mereka kan lawyernya aja sendiri lagi ada masalah di Surabaya ya kan belum sama saya lagi dia fitnah begitu. Saya nggak komentarin orang nanti salah lagi. Saya nggak komentari itu. Saya nggak dengar nggak lihat. Kalau kamu ke kantor saya TV nggak ada yang nyala jadi saya nggak tahu. Usai kasus Mirna, publik kembali dikejutkan dengan kasus penjualan organ tubuh yang tengah marak terjadi. Tak ayal, fenomena penjualan organ tubuh menjadi kontroversi. Pasalnya, persoalan ekonomi disebut-sebut sebagai alasan mengapa ada sebagian warga yang mau menggadaikan organ tubuhnya dengan puluhan juta rupiah. Lantas, bagaimana tanggapan para tokoh agama dan kesehatan seputar fenomena penjualan organ tubuh yang sedang marak di tanah air? Benarkah tindakan menjual organ tubuh haram secara agama? Ya, jadi memang kronologisnya ini kedua dan saya nih ya, yaitu Y dengan Dede ini, mereka tidak tahu bahwa melakukan pendonoran itu yang melanggar undang-undang. Memang melanggar undang-undangnya di mana? Ya karena ada soal transaksi ataupun pemberian uang ya, melanggar Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Jadi memang awalnya ketika HR datang kepada Y, Yaman ya, datang menawarkan untuk mau nggak menjadi pendonor kepada seseorang ini sangat membutuhkan pertolongan ya, pertolongan ginjalnya ya, udah kena gangguan ginjal. Nah pada saat itu memang dia mau, karena apa mau, memang ada dijanjikan untuk diberikan uang yaitu sebesar 80 juta. Jadi dengan uang ini ekonomi mereka membaik. Dari yang lain melihat, oke sekarang ekonominya membaik, mereka tanya, lah uangmu kok bisa jadi bagus ekonomi. Nah kemudian disampaikan sama Dede, saya mendonorkan ginjal. Nah Dede ketepatan mau, begitulah berantai. Mereka mungkin menganggap bahwa donor ginjal ini sama dengan seperti donor darah. Donor darah ya, mereka ikhlas. Kadang-kadang kan dikasih kita makan ke donor darah ya. Nah ketika ginjalnya mereka berikan, dikasih 80 juta, mereka tidak tahu bahwa itu melanggar undang-undang. Betul, jadi dalam keadaan darurat boleh, tapi ada sebuah catatan lagi berdasarkan hadis la dorora wala diroro ya, jangan melakukan sesuatu yang membahayakan ya, dan jangan membalas sesuatu dengan bahaya pula. Nah kalau mendonor ginjal ya kan, kemudian yang mendonor itu sendiri akan bahaya gitu kan, yang didonor mungkin akan hidup ya, tapi yang mendonor akan mati, itu nggak boleh juga. Pertama, sebelum melakukan syuting dia harus menandatangani MOU atau surat persetujuan yang mana dia mau untuk mendonorkan salah satu organnya dengan ikhlas tanpa ada unsur paksaan. Nah, kedua, dia harus diperiksa tentang kesehatan tubuhnya sendiri, baik secara laboratorium, pemeriksaan hal-hal yang lain dari USG, ginjal, dan sebagainya, ya, dan dinyatakan bahwa keadaan pasien tersebut atau orang yang ingin mendonorkan itu adalah sehat walafiat 100%, baru bisa diikuti prosedur sampai ke arah yang dia kehendaki untuk mendonorkan. Ya nggak boleh ginjal dijual, maka nggak ada yang bisa dijual lagi. Baju lu kayak jual, celana lu, segala ginjal dijual. Kita menjual ginjal kita kepada orang, belum tentu ginjal kita bagus. Kalau ginjal kita berpenyakit, kesian orang itu beli, udah beli berpenyakit lagi. Sebenarnya dengan maraknya penjualan ginjal
karena kemiskinan itu menunjukkan sebuah realita bahwa kemiskinan di Indonesia itu sangat memprihatinkan gitu. Bahwa lapangan kerja di Indonesia itu sangat kurang. Kenapa sampai orang-orang itu tingkat kemiskinan itu begitu tinggi sampai bisa menjual ginjalnya untuk mendapatkan katakanlah biaya pengobatan untuk anaknya, untuk hidupnya dan lain-lain. Jadi buat saya sih memprihatinkan. Cuma kalau misalnya harus menyalahkan mereka juga bingung juga ya. Matanya lagi saat hendak bertolak ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Namun haru yang terabadikan di depan frame kamera tersebut lantaran ada tanya yang mengusik soal masa lalunya bersama Gaston Castanyo. Mungkinkah Jupe masih sayang pada pria yang nyaris menikahinya itu? Lalu benarkah umroh kali ini hanya ditujukan Jupe untuk meminta segera bertemu jodohnya? Semoga ibadahnya lebih khusyuk aja. Saya minta sama Allah tuh semoga ibadah semua semoga doa-doa saya dijawab sama Allah itu. Ya saya nggak bisa bicara itu juga sekarang. Nanti sepulang dari umroh lah, saya akan terbuka sama kalian semua. Terlalu banyak yang saya harus lewati prosesnya gitu. Jadi semoga nanti sepulangnya saya umroh, saya bisa diberikan kekuatan dan saya bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saya ini perempuan yang kuat. Saya biasa melewati semuanya ini. Dan saya yakin saya bisa lebih kuat lagi kalau saya didoain untuk saya minta diberikan kekuatan yang lebih baik lagi. Jadi saya minta didoain aja. Semoga saya bisa melewati semua permasalahan saya ini dengan lebih elegan dan lebih baik. Disalahgunakan di akun Facebook dengan dalih untuk kegiatan sosial. Nia dan Yati datangi Polda Metro Jaya. Seperti apa perkembangan kasusnya? Simak liputannya hanya di Selebrita Pagi on the Weekend. Untuk semua pemakai media medsos, saya memberikan penjelasan bahwa ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan nama saya Nia dan Yati. Jadilah bagian dari Hijab Han 2016 kerjasama Detikom dengan Trans 7. Menangkan miliaran hadiah teh gelas. Sudah ada yang mendownload?
Apa? Tinggi. Gimana ya saya jamin loh. Apa mana? Mau, mana? Masih populer. Cari lagi om. Apa? Tinggi. Gimana ya saya jamin loh. Apa mana? Mau, mana? Masih populer.
Tidak baik lagi Om. Apa? Tinggi. Gimana ya saya sejam mau mazarnya masih populer. Tidak baik lagi Om. Betul yang diterima sampai tadi bahwa biasanya kita menghadirkan